Suatu hari nanti, pangkuan ini akan kosong. Mereka tak lagi berlari minta digendong, tak lagi memanggil dengan suara manja. Semua berubah dan kita tak bisa memutar waktu. Sekarang mereka masih menunggu pelukan, tapi sebentar lagi mungkin hanya menunduk sibuk dengan dunia. Peluk sekarang karena waktu tak pernah memberitahu kapan akan berhenti. Kita sering bilang nanti, padahal nanti tak selalu datang. Mereka tak meminta banyak, hanya ingin dipeluk saat hati kecilnya gelisah. Jika terlalu sering kita bilang nanti, bisa jadi nanti mereka sudah tak bisa menunggu lagi. Akan tiba hari ketika mereka tumbuh tinggi dan tangan kecil itu tak lagi menggenggam balik. Saat itu baru kita sadar bahwa hangatnya masa kecil cuma singgah sebentar. Peluk sekarang selagi mereka masih mau, karena waktu berjalan diam-diam, membawa masa kecil yang tak akan kembali. Yang tersisa nanti hanya kenangan dan penyesalan yang lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya bunda-bunda semuanya? Saya harap semoga bunda-bunda semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bunda, sharing lagi ya kegiatan saya hari ini sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Itu diawali dengan sebuah cerita tentang bagaimana seorang ibu itu harus bisa menciptakan kenangan yang baik untuk anak-anaknya gitu. Apalagi kenangan mereka di masa kecil. Contohnya itu anak-anak sekarang masih kecil itu masih butuh pelukan, masih butuh dipegang, masih butuh disayang, masih butuh dielus gitu. Dan kadang-kadang karena kita kesibukan dengan pekerjaan rumah tangga, pekerjaan memasak, akhirnya kita lengah dengan permintaan mereka. Kadang-kadang mereka masih butuh perhatian, tapi kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita ataupun terlalu sibuk dengan gadget kita melengahkan permintaan mereka gitu. Dan menurut saya itu adalah suatu hal atau cerita yang benar ya. Karena nanti ketika mereka sudah besar, ketika sudah beranjak dewasa, remaja, kalau kita memeluk mereka itu mereka sudah merasa sungkan, sudah merasa malu. Ketika merasa ingin dipeluk, kita peluk, mereka malu dilihat teman-temannya gitu kan. Jadi menurut saya itu cerita itu benar ya. Jadi ketika mereka masih butuh dipeluk, kita peluk. Mereka butuh dicium, kita cium. Mereka butuh bermain. Sebenarnya yang mereka butuhkan itu adalah sosok kita sendiri. Kita anak-anak itu tidak terlalu membutuhkan uang yang banyak dari orang tuanya. Hanya mereka butuhkan adalah kehadiran ibu dan bapaknya ketika mereka bermain. Dan menurut saya itu suatu hal yang menarik ya, dan mungkin kita sama-sama belajar bagaimana menciptakan kenangan yang indah untuk anak-anak kita nanti sebelum mereka sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Nah, kegiatan saya hari ini itu dimulai dengan belanja kebutuhan dapur ya Bunda. Saya itu pergi ke pasar tradisional, yaitu pasar tradisional Alai, membeli kebutuhan dapur yang sudah mulai habis gitu. Jadi itu saya beli tempe 3 buah itu harganya 6.000. Saya beli 3 karena memang kalau beli 2 itu stoknya nggak cukup untuk anak-anak. Terus saya beli tahu putih itu harganya 5.000. Terus saya beli telur puyuh ini harganya 10.000. Terus saya beli kentang ini kalau nggak salah kena setengah kilo ya. Setengah kilo apa sekilo gitu, itu harganya 14.000. Terus saya beli timunnya ini karena memang ikan asin di rumah saya itu stoknya masih ada, jadi supaya balance tensinya tidak terlalu tinggi gitu ya, jadi dibalancekan dengan timun. Saya beli timun ini bagus-bagus ya, kalau nggak salah ini harganya dapatnya itu 5.000. Terus saya beli daun buncis, sayur buncis gitu ya, saya beli setengahnya itu harganya 3.000. Terus setengah kilo ya, saya beli buncis itu setengah kilo itu harganya 3.000. Terus saya beli sayur bayam itu saya beli harganya 5.000. Terus saya beli susu kental manis, saya beli 2 karena memang di rumah itu masih ada stok ini ya, buah alpukat gitu. Jadi anak-anak sangat suka dengan alpukat, dan itu ditemenin dengan gula sama susu kental manis, dan itu benar-benar menyala diabetes gitu ya. Terus saya beli 2, satu susu kental manis itu harganya 18.000.
Terus saya beli cabai saset Sasa, harganya itu 7.000. Terus saya beli Baiklin karena pemutih pakaian saya habis, itu harganya 18.000. Terus saya beli kecap manis karena kemarin saya bikin nasi goreng, ternyata kecap manisnya habis gitu. Ya udah saya pakai yang Saori aja. Itu kecap manis Bango, itu saya beli yang kecil, harganya 8.000. Nah, selanjutnya itu sudah selesai semua barang-barang yang saya beli gitu ya Bunda. Kalau untuk perikanan, untuk protein itu masih ada. Kemarin saya beli 3 jenis ikan ya. Jadi yang ada yang saya beli sekarang itu adalah stok-stok sayur yang memang stoknya itu sudah mulai habis gitu. Kalaupun ikan dan ayam itu stoknya masih ada, jadi saya nggak beli dulu. Jadi saya beli stok untuk sayur. Terus selanjutnya saya food prep ya Bunda. Jadi ada beberapa barang ini yang tidak perlu saya masukkan ke dalam box gitu ya, ke dalam kontainer, karena memang kontainernya juga juga nggak ada gitu. Jadi kontainernya itu sudah habis gitu ya. Jadi ya udah kepaksa lah, mungkin saya pakai dalam plastik aja, terus saya taruh ke kulkas di bagian bawah, karena kulkas di bagian bawah itu biasanya saya pakai untuk khusus sayur-sayur ya Bunda, misalnya kayak kentang, terus kayak timun gitu kan. Nah, kalau misalnya kontainernya itu masih ada gitu ya, barulah saya masukkan ke dalam kontainer. Jadi itu tersusun lebih rapi gitu. Tapi karena ikan-ikan saya kemarin masih ada gitu stoknya dan itu kepake semua untuk ikan, kontainernya ya udah saya masukkan aja ke dalam kulkas dalam bentuk plastik saja, dan tapi insya Allah sih ini ya aman gitu. Jadi yang saya masukkan ke dalam kontainer itu adalah barang-barang yang berbahaya rasanya kalau nggak masukkan ke dalam kotak gitu. Contohnya tempe ini gitu. Kalau tempe ini nggak masukkan ke dalam kotak itu, wah, kalau misalnya nanti kayak kemarin lah misalnya gitu kan, itu kan kemarin untuk bawang merah itu kan saya masukkan ke dalam kontainer ya Bunda gitu. Terus tapi kontainer itu nggak saya tutup gitu, saya biarin aja terbuka gitu. Jadi kemarin pas saya mau blender cabe gitu ya, ternyata itu kok bawangnya basah Bunda gitu. Jadi khawatirnya kalau barang-barang ini yang seharusnya itu saya kasih tutup dengan kontainer, tapi tidak saya tutup, ya berbahaya gitu. Apalagi kalau misal tempe ya, tempe ini kan saya beli 3 gitu. Jadi kalau misalnya basah, tempat basah, waduh, bisa nangis bombay saya gitu. Jadi ya udah untuk lebih amannya saya beli langsung 3 dan saya tutup. Nah, ini kan saya belinya di pasar ini ya, pasar Simpang Haru, bukan pasar Simpang Haru, pasar tradisional dekat dari rumah gitu. Dan kalau beli tempenya itu yang 6.000, itu dapat tempenya yang kecil-kecil ya Bunda gitu. Kalau misalnya saya beli di pasar raya pusat gitu ya, untuk yang tempe seukuran ini biasanya itu harganya 5.000 gitu. Tapi ya karena saya belinya bukan ke pasar raya pusat, ya 6.000 itu dapatnya ukuran yang kecil ini. Terus selanjutnya itu saya beli telur puyuh ya Bunda. Jadi karena di rumah itu stok ikan teri masih ada gitu ya. Jadi saya pengen juga deh kayaknya ikan asin. Kayaknya telur puyuh ini kalau saya rebus terus saya campur dengan teri Medan yang saya beli kemarin gitu kan, kayaknya seru gitu, kayaknya enak gitu. Jadi udah, saya mau beli telur puyuh juga. Untuk stok nanti saya mau bikin telur puyuh balado gitu, karena saya terinspirasi dari akun TikTok dapur Ibu Agam ya, dan di situ ada menayangkan konten tentang telur puyuh balado, kayaknya seru juga gitu. Terus setelah saya pisahkan telur puyuhnya, saya masukkan kontainer. Terus timun. Nah, timun ini memang temennya ikan asin ya gitu, karena memang supaya ikan asin tuh kan bisa bikin tensi tinggi ya katanya gitu. Nah, jadi supaya tensinya nggak tinggi karena selalu sering makan ikan asin, ya udah saya balancekan timunnya itu dengan ikan asin. Jadi kalau timun kan katanya itu bisa merendahkan tensi gitu. Jadi supaya nggak terlalu tinggi karena sering makan ikan asin, ya udah ditemenin dengan timunnya. Jadi balance tensinya. Terus setelah itu saya masukkan timunnya ke dalam kontainer. Selanjutnya itu adalah potong-potong ini ya, potong-potong bayam gitu. Ini kayak mungkin saya lagi nggak konsen belanja atau gimana gitu. Seharusnya itu
kalau saya beli bawang sayur bayam ini saya minta dipotong akarnya Bunda gitu. Tapi ya udah karena tadi kayaknya saya ngeblank belanja atau bagaimana gitu ya. Jadi akhirnya yang saya beli itu saya biasanya minta dipotongin akarnya. Jadi saya nggak minta potong akar gitu. Jadi saya terima aja berapa yang dikasih sama ibunya, apa yang dikasih yang ibunya, ya udah itu aja yang saya beli, saya iyain aja gitu. Terus akhirnya saya pisahin ya, kalau di bahasa Minang itu namanya disiangin gitu. Disiangin tuh maksudnya dipotong-potong mana yang menjadi sayur bayam yang bisa kita olah untuk sayur, itu disiangin namanya, dipisahin dari batang-batangnya yang tua. Terus mungkin sekian dulu ya Bunda, food prep saya hari ini, karena yang saya beli itu adalah sayur-sayur, jadi tidak terlalu banyak yang bisa saya share. Dan gimana akhirnya Bunda, kalau Bunda biasanya kalau beli sayur, biasanya sayur apa aja yang dibeli gitu? Kalau misalnya sayur bayam ini biasanya dibikin apa? Apakah ditemenin dengan tahu atau ditemenin dengan tomat atau bagaimana gitu kalau bikin sayur bayam? Apakah di sayur bayam bening saja gitu? Boleh ya Bunda sharing-sharing komentarnya atau jawabannya di kolom komentar gitu. Jadi kita bisa berbagi informasi juga untuk menu rumahan yang sederhana ala saya yang dari Kota Padang, dan juga menu rumahan ala Bunda dari Kota Bunda sendiri. Dan sekarang kita sudah sampai di akhir video Bunda, dan terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai, dari belanja sampai food prep. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai, dan jika ada saran boleh tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.